Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sarah Nafisa Syukriyah dari kelas 10 4. Pada video ini saya akan membahas mengenai materi bab 7, yaitu tentang hakikat mencintai Allah. Simak terus pembahasannya ya. Materi yang pertama yaitu hakikat mencintai Allah. Yang kedua, hakikat takut kepada Allah atau khauf. Yang ketiga, hakikat berharap kepada Allah atau raja. Dan yang keempat yaitu hakikat tawakal kepada Allah. Pembahasan yang pertama yaitu hakikat mencintai Allah. Cinta kepada Allah atau mahabbatullah berarti menempatkan Allah dalam hati sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah, di samping khauf yang berarti takut dan raja yang berarti berharap. Ketiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki setiap mukmin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Cinta seseorang kepada Allah tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit dan bumi. Cinta ini akan semakin menggelora dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan membiasakan diri berzikir dengan nama dan sifat-sifat Allah. Adapun tanda cinta kepada Allah yang pertama yaitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua mencintai Al-Quran. Yang ketiga menjauhi perbuatan dosa. Dan yang keempat mendahulukan perkara yang dicintai Allah. Selanjutnya hakikat takut kepada Allah atau khauf. Rasa takut merupakan sifat orang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang Robnya. Secara tegas, Allah memerintahkan orang beriman agar takut kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 1-2. Kata khauf secara etimologis berarti khawatir, takut, atau tidak merasa aman. Takut kepada Allah merupakan bukti seorang hamba mengenalnya. Rasa takut tersebut akan semakin bertambah seiring bertambahnya pengetahuan hamba terhadap Robnya. Adapun tanda takut kepada Allah antara lain tampak dari ketaatannya kepada Allah. Yang kedua, menjaga lisan dari perkataan dusta. Yang ketiga, menghindari iri dan dengki. Yang keempat, menjauhi makanan haram. Selanjutnya yaitu hakikat berharap kepada Allah atau raja. Menurut istilah, raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah. Sifat raja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya, dan yakin akan kebaikan Allah. Seseorang yang berharap kepada Allah tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Ketika seseorang memiliki sifat raja, maka ia akan bersemangat untuk menggapai rahmat Allah. Karena Allah memiliki sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Penyayang. Meskipun bergelimang dosa, rasa optimis mendapat ampunan Allah tetap ada dalam hatinya. Namun, perlu diingat bahwa sifat raja ini harus bersanding dengan sifat khauf. Adapun manfaat sifat raja antara lain, yang pertama yaitu semangat dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, tenang dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, merasa nikmat dalam beribadah. Yang keempat, menumbuhkan sifat optimis. Pembahasan yang terakhir yaitu hakikat tawakal kepada Allah. Secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, mengagungkan sesuatu, mewakilkan, atau menyerahkan.
Secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah setelah melakukan usaha sekuat tenaga. Seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah. Sifat ini merupakan bentuk kepasrahan kepadanya sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada rasa sedih dan kecewa atas keputusan yang diberikannya. Adapun manfaat tawakal antara lain, yang pertama yaitu tercukupinya semua keperluan. Yang kedua, mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Yang ketiga, tidak bisa dikuasai oleh setan. Dan yang keempat, memperoleh nikmat yang tiada henti. Sekian pembahasan materi pada bab ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.